Sampai sore udah sore disatuin lagi, direndeng tempel, masih direndeng tempel, tapi posisinya di koloni lah dengan burung lain gitu. Dan bahkan sampai udah berani saat dijemur dia bunyi dengan untulannya walaupun direndeng, terus di samping-sampingnya ada burung lain. Setelah itu saya kepikiran untuk mencoba belajar untuk bisa kegantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, berasal dari Sumedang. Saya hanya niat untuk berbagi kisah tentang burung saya yang bernama Awan. Burung tersebut saya pintalah dari konsumen saya karena posisinya sendiri saat itu, single. Ya udahlah, saya bawa selama seminggu, saya urus di tempat kerja saya di mes. Setelah sampai seminggu burung tersebut, ya saya terus terang saja saya kurang kurus karena sulit membagi waktu saat bekerja. Tapi seiring waktu memang suka terlihat bunyi walaupun masih ngepak sayap. Saya kepikiran untuk saat itu burung mungkin belum ada waktu untuk saya berbagi ngurusnya. Setelah itu burung tersebut saya ada kepikiran untuk dititipkan di saudara saya tempat saya tinggal di Sumedang. Singkat cerita, sampai seminggu di Subang, saya pulanglah ke tempat tinggal saya di Sumedang. Saya titipkan di saudara saya, dan saudara saya pun selama beberapa hari ternyata saudara saya pun ada minat dengan burung itu. Dia bilang karena ngekeknya panjang. Ya disebut panjang mungkin saat itu ya sampai 30 detik lah. Dia bilang ke saya dia pengen memiliki burung tersebut. Saya bilang gini, ya udah silakan aja, nggak usah dibeli, kata saya. Kalau memang mau sok aja, atau saya juga dikasih sama konsumen. Tapi dia pikir dia pengen memiliki burung tersebut, kesannya pengen ya hak lah dengan dibeli gitu. Ya saya bilang ya silakan aja, kalau pengen maunya seperti itu, mau dibeli mangga, kata saya tuh. Ya dibelilah singkat cerita burung tersebut 100.000 nominalnya sama saudara saya. Setelah dibeli 100.000, nah, sama saudara saya pun diternak ya. Dia ternak dan sampai punya anak satu dengan betina pertama, kalau nggak salah warna biru apa ya, kurang paham juga. Nah warna biru lah intinya betinanya. Nah punya anak satu. Si anak tersebut saat pautnya saya sering lihat kok burung anak itu prestasi terus, poinnya juga ya saat itu lumayan juga ya, 1300 poinnya lah. Sekali ngebuangnya banyak merahnya saat paut. Saya kepikir karena saya sering lihat di postingan ya, saat itu saya kan masih di Subang, kok di posting burung saudara saya itu menang terus, kata saya gitu ya. Setelah saya ada senggang waktu libur, saya pulang, saya mainlah ke rumahnya, saya tanya ini kok burung menang terus, anak yang mana? Kata saudara saya ini anaknya bapaknya yang dari saya, kata dia tuh. Setelah itu ya singkat cerita saya senang lah bikin apa ya, ada generasi burung yang bapaknya dari saya, bisa burung tersebut bagus anaknya gitu. Nah, singkat cerita betina itunya mati dan dia ganti lagi, saudara saya tuh ganti dengan betina baru warna GS. Setelah warna GS, dia menceritakan ke saya cuma terjadi sampai nelor doang, nggak terjadi netas, kata dia tuh. Setelah itu dia lama dikurung di sangkar kotak terus sampai
ya nggak nelor-nelor lagi kata. Langsung saya main ke rumahnya dan saya berpikir untuk eh, pingin memilikinya lagi. Saya belum kepikiran burung itu akan konslet ya. Setelah main ke rumah saudara saya bilang gimana kalau burung itu saya beli lagi. Eh, saya miliki lagi karena saya saat itu saya udah tidak kerja lagi, dalam kondisi saya ngambil keputusan untuk berhenti, orang tua saya sakit dan terjadi ya sampai meninggalnya. Saya ngambil keputusan untuk berhenti. Setelah itu berbicara burung itu tersebut, saudara saya bilang untuk ya silakan aja. Toh saya sendiri udah punya anaknya. Segini juga alhamdulillah saya udah dikasih anaknya. Ya sementara itu burung nggak pernah gacor di rumah saudara saya itu. Cuma saya kepikiran pengen miara lagi, lumpung lagi, santai lah udah berhenti kerja ya, jadi ada kegiatan ngurus burung. Nah, saya bawa lah sekitar malam lah, jam 9-an malam saya bawa ke rumah. Sampai ke rumah saya kepikiran untuk mengganti pakan dengan posisi single ya, betinanya nggak saya bawa juga. Saya bawa single, saya ganti pakan dengan itu pun kata orang disebut pakan kencang katanya. Saya nanya pakan kencang itu apa? Ya dengan pakan ini pakan ini. Nah saya belilah saat itu gold coin kenari sama gold coin perkutut, katanya disatukan, satu kemasan disatukan, satu kemasan disatukan. Nah, saya beli terus saya campur lah. Setelah saya campur saya gantilah dari saudara saya itu kan pakan polos ya, karena berniatnya untuk ternak. Saya coba ganti pakan kencang. Di saat pakan kencang malamnya saya ganti, saya gantunglah di belakang rumah. Saya sediakan cepuk yang agak besar yang bisa dia untuk mandi. Nggak kepikiran untuk diurus burung tuh. Mau lihat dulu prospeknya, apakah ini burung larinya apakah untuk hanya ternak apa untuk bisa jadi gacor. Ya, singkat cerita saya tidur karena saya kurang tidur semalamnya ngobrol ya. Setelah kurang tidur, saya kebangun pagi, sekitar jam 8 pagi sampai jam setengah 9 pagi saya kebangun, terdengar suara burung bunyi gitu. Tapi bunyinya kok nadanya kayak di awal, di akhir ataupun di tengah ada beda gitu. Saya berpikir wah ini burung kok ada yang bunyi, tapi pikiran saya karena dulu sempat gila-gila ini ya burung konslet ya, karena saudara saya atau kembaran saya memiliki burung konslet juga. Apa mungkin ini telinga saya salah dengar karena kepikiran burung saudara saya gitu. ah Pas dengar itu ya saya berusaha untuk tidur lagi, mungkin kepikiran ya bukan burung saya gitu. Saya tidur lagi dan saya kebangun lagi, nggak lama dari itu saya kebangun lagi, kok ada suara burung lagi bunyi gitu. Nah, dari situlah dua kali dengar burung bunyi tersebut, saya kepikiran untuk berusaha bangun. Setelah bangun, saya berusaha ngintip di jendela karena dekat ya, bersebelahan dengan kamar saya. Saya intip, loh, kok burung yang semalam saya bawa ini yang bunyi terus. Durasinya saat itu masih masih belajar ya, masih 10 detik mungkin, masih ya sampai 15 detik lah. Paling ininya juga 17 detik. Setelah itu oh burung itu yang bunyi. Saya coba rekam. Sebenarnya perjalanan burung itu ada di HP saya, cuma sayangnya HP sayanya seminggu ke belakang ke restart, jadi kehapus semua video-video. Nah singkat cerita lagi, udah 3 hari di saya itu burung tetap gacor. Nah keempat harinya mengalami kurang gacor, hilang lah gacornya. Saya kepikiran apa yang harus saya perbaiki lagi. Saya ngeri juga ya, udah ngerasa seneng burung bunyi, sering bunyi, tapi apa ya, kok hilang bunyinya setelah 4 hari gitu. Kepikiran di pikiran saya, di kepala saya cuma berpikir apa mungkin ini karena betinanya apa ya udah lama tidak lihat atau jauh. Saya kepikir untuk cari untulan baru karena saya nelfon saudara saya nanyain betina yang awal yang warna GS itu,
yang waktu nelor saya nanya kemana betina itu, kata dia tuh mati posisinya, di videoin ke saya. Nah, singkat cerita sampai saya yang bersalah untuk mencari untulan baru. Saya iseng lah main ke peternakan walaupun masih ngeblank ya dengan harus seperti apa saya cari untulan gitu. Nah, singkat cerita saya sampai di tempat peternakan. Sampai di tempat peternakan, saya bawa burung saya coba rendeng-rendeng dengan sekian banyak burung. Ternyata burung saya ada satu burung yang bunyi. Burung saya bunyi dengan warna paskot kalau nggak salah. Sampai warna paskot itu saya nggak tahu, belum tahu betina atau jantannya, yang penting bunyi aja dulu gitu, pikir saya. Nah setelah dia tempel gitu, yang calon untulannya di sangkar kotak, yang saya di sangkar bulat. Nah burung saya yang bernama Awan tuh muter ngering, dia bunyi. Loh kata saya kok ngerespon dengan burung ini, ada mau kebunyi gitu. Nah setelah itu saya berusaha, barangkali miliknya, ya saya coba beli tersebut. Burung untulannya saya bawalah ke rumah. Selama di rumah saya melakukan karena rasa ketakutan ya, belum berani untuk disatukan gitu, takut ngawin, kata orang tuh jangan dulu ngawin. Saya pernah dengar jangan dulu ngawin karena posisi belum ngedouble kuat katanya gitu. Nah singkat cerita ya saya nggak berani ngawin dan saya pakai proses dengan di rendeng tempel. Kurang lebih selama 1 bulan itu saya proses rendeng tempel, dijemur dengan burung lain tapi masih di rendeng tempel. Nah tingkat penjemurannya saya raba dan saya menemukan sampai jam 9 saat itu ya, sampai jam 9 siang setelah diibun subuh gitu. Sampai jam 9 saya dinginkan dan itu pun belum berani mandi semprot ya, karena saya pikir saya hanya menyediakan cepuk besar saat itu. Nah, jadi prosesnya gimana burung aja, kalau mau mandi silahkan gitu. Singkat cerita sampai jam 9 saya dinginkan di tempat yang teduh, masih posisi di bawah ya. Sampai jam 9.15 saya kasih jagung lah. Saya kepikiran untuk nambah tenaga saat itu. Nah saya kasihlah jagung diraba dari 2 butir sampai ketemu 3 butir. Setelah 3 butir saya suapin, saya petalah di depan rumah karena jarak rumah saya dari belakang ke depan lumayan agak jauh, tidak terdengar saat dipetal. Saat dipetal burung saya itu sendiri. Nah, mulailah belajar lagi gacor, kedengar lagi mau berani bunyi. Sampai jam 12 ya, karena saya senggang ya waktunya, saat itu saya udah nggak kerja lagi. Saya satuin lagi jam 12 siang tuh, satuin di rendeng tempel, masih di rendeng tempel. Jam 12 disatuin. Jam 1 ya saya niat untuk dipeta lagi, saya kasih jagung lagi, saya peta lagi. Sampai sore dan dia pun masih belajar bunyi. Setelah itu singkat cerita sampai kurang lebih sebulan lah, burung tersebut nambah tingkat kegacorannya. Saya berusaha di video saat itu, saya menanyakan teman saya, ini burung gimana. Nah sampai singkat cerita nawar ke saya gitu, gimana kalau dibeli gitu. Dulu nominalnya dari awal belajar gacor cuma ditawar 2 juta. Kata saya belum niat jual, saya masih suka, saya seneng dengan burung bunyi gitu. Nah singkat cerita, sampai berjalannya waktu, sampai titik gacor dan dia udah berani bunyi terus. Dan bahkan sampai udah berani saat dijemur dia bunyi dengan untulannya walaupun direndeng, terus di samping-sampingnya ada burung lain. Setelah itu saya kepikiran untuk mencoba belajar untuk bisa kegantangan. Dengan niat saya tadinya pengen punya burung yang jalan gantangan. Saya iseng lah, saya berangkat sendiri, dan ada yang ngasih masukan ke saya dengan dicoba. Saat dibawa tuh si playernya jangan dulu sama untulannya, ya dibawalah single kayak gitu. Ya udah saya bawa single,
Saya bawa single, saya coba gantungin di pedok, udah berani bunyi, ngedouble, walaupun jedanya belum rapat saat itu ya. Setelah di pedok beberapa kali hanya bunyi gitu, saya iseng lah untuk memberanikan diri, naikin kegantangan. Naikin kegantangan, burung tersebut masih belum berani bunyi. Nah, setelah 3 hari sampai 4 hari saya kepikir gimana caranya apa untuk supaya bisa bikin bunyi. Sementara kan kepikiran di rumah diajarkan burung tersebut seperti itu. Nah, saya pikir langkah apa nih yang saya belum jalani saat kegantangan. Saya coba dengan membawa untulannya, walaupun belum disatuin, masih untulannya tuh saya bawa ke gantangan ke lapang dengan posisi si untulan pakai kurung untulan dan player saya pakai kurung bulat. Saya bawalah, saya rendeng. Setelah saya rendeng, saya coba selama latihan di rumah seperti di lapangan. Setelah di lapangan, saya coba saat mau naik ke gantangan, sebelum naik ke gantangan, saya tutup si untulannya, terus si playernya saya kasih jagung 3 dan coba saya gantang di pinggir dulu. Dan alhamdulillah saat itu selama rawatan kurang lebih 1 bulan lebih sampai belajar di gantangan walaupun belum berani bunyi. Saat itu saat pertama perdana bawa untulannya ke lapangan dengan proses seperti itu, alhamdulillah dia berani bunyi. Dan alhamdulillah saat itu ada miliknya, saya ngeboyong piala pertama kali dan dapat amplop dan piagam kasarnya gitu ya. Ya, singkat cerita saya senang dan teman saya ada yang tertarik dengan burung itu karena ya saya dulu awam ya. Dia ya bisa dikatakan bakul konslet ya. Dan dia menawar ke burung saya, mendekati burung saya, gimana mau dijual nggak. Sementara itu saya yang tadinya ditawar 2 juta dia ningkat gitu. Cuma ya saya bilang saya belum mau dijual. Ya bersalah ngontak ke adik saya dan adik saya dia bilang dia berani 12, cuma saya nggak berani, belum minat untuk dijual. Nah, singkat cerita saya geberlah belajar di lapang. Terus saya bawa sampai akhirnya ya sudah dikategorikan konslet. Jadi selama itu saya baru lihat juga ya dengan tutorial Mas Agus yang dari Semarang. Ternyata saya lihat dengan videonya itu sama. Tanpa saya sadar itu prosesnya tuh sama. Saat direndeng sama di ininya tuh sama. Padahal saya sebelum melihat video Mas Agus, saya udah melakukan itu tanpa disengaja. Ternyata ya sama persis gitu dengan apa yang saya lakuin, walaupun saya belum tahu tentang cara mengurus lakbat. Ya dari saya segitu, dan niat saya hanya berbagi kisah dengan pengalaman burung saya tersebut yang ya kasarnya apa ya, dan alhamdulillah saya ada rezekinya dengan burung tersebut sampai terjadi konslet.